Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santriwan dan santriwati kelas 9 MTS 1 Atap Al-Hidayah Kota Batu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita sampai kepada materi menelaah struktur laporan percobaan. Silakan disimak ya penjelasan dari saya. Nah, yang pertama dalam struktur teks laporan yaitu bagian umum atau definisi umum. Pada bagian ini merupakan bagian yang memberikan definisi atau pernyataan secara umum tentang objek yang sedang diobservasi. Biasanya kalau di dalam sebuah paragraf itu ada di awal kalimat, tetapi kalau dalam sebuah teks itu biasanya ada di paragraf awal atau paragraf pertama. Nah, itu adalah yang bagian pertama. Yang kedua adalah bagian uraian. Di dalam teks laporan, untuk bagian uraian ini menggambarkan tentang sesuatu yang dibahas secara rinci atau bagian uraian ini merupakan deskripsi bagian. Deskripsi itu kan artinya menggambarkan. Nah, apa yang digambarkan secara rinci biasanya adalah tentang penampakannya, kemudian ciri-cirinya, karakteristiknya secara lebih spesifik. Nah, itu dijelaskan pada uraiannya. Nah, ini merupakan paragraf yang akan kita telaah bersama struktur teksnya ya. Nah, yang pertama kita akan mencari mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum ya. Yang pertama kalimat nomor 1 di dalam paragraf tersebut itu merupakan definisi secara umum. Kenapa? Karena di situ menerangkan tentang klasifikasi aspek dari objek yang sedang diteliti. Kebetulan di situ adalah beruang madu ya. Jadi bagaimana pernyataan secara umumnya. Di situ ditulis beruang madu adalah jenis beruang kecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65. Nah, itu merupakan hanya bagian umumnya atau keterangan objek yang sedang dilaporkan secara umum, belum secara khususnya. Baru kemudian pada kalimat yang kedua, nah itu pada kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat itu masuk kepada deskripsi bagian. Kenapa? Karena mulai dari kalimat kedua, ketiga, keempat itu si penulis mulai mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti atau yang diamati, yang kebetulan dalam paragraf itu beruang madu. Itu di situ mulai dijelaskan secara terperinci bagian-bagian dan juga karakteristik dari si objek tadi atau beruang madu tadi ya. Bisa kita lihat pada kalimat yang kedua, di situ ada kata-kata bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Nah, itu kan berarti si penulis sedang mendeskripsikan bulunya ya dari si beruang madu tadi. Kemudian pada kalimat ketiga, di situ si penulis mendeskripsikan tentang kebiasaan dari beruang madu. Kemudian yang keempat, pada kalimat keempat si penulis mendeskripsikan tentang termasuk ke dalam jenis apa si hewan beruang madu tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya harap kalian bisa memahami bagaimana ketika kita mau mengidentifikasi struktur teks laporan ya. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa paham dari situ. Nanti kita bantu dengan latihan. Silakan buka bukunya Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 25. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, saya boleh kalian japri ya, atau via WA ya. Untuk tugas latihan silakan kalian kerjakan halaman 25 buku bahasa
Bahasa Indonesia kelas 9 kegiatan 3. Di situ kalian diminta untuk mencari pernyataan umum dari 1, 2, 3 deskripsi bagian yang ada di bawahnya. Di situ masing-masing kotak ada pernyataan umum yang masih kosong dan juga ada uraian yang merupakan deskripsi bagiannya, ya, di masing-masing kotak sudah ada di situ. Saya berikan contoh untuk kotak yang pertama. Di situ kalian diminta mencari pernyataan umum dari tangkai induk bunga, dasar bunga, pelindung, daun, tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, itu kira-kira merupakan uraian atau deskripsi bagian dari apa? Saya coba mencontohkan untuk pernyataan umum yang kotak pertama, ya. Nah, tangkai induk bunga, tangkai bunga, dan lain-lain sebagainya itu merupakan deskripsi bagian daripada bunga. Bagaimana kalimat pernyataan umumnya? Misalkan seperti ini. Bunga tidak hanya cantik dengan hanya dipandang saja. Bunga ternyata tidak hanya memiliki nilai estetik keindahannya saja, tetapi ketika kita melihat bunga, kita juga harus bisa mencari lebih dalam lagi informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari sebuah bunga. Banyak sekali yang bisa kita pelajari daripada bunga, terutama adalah bagian-bagian daripada bunga. Bagian-bagian daripada bunga antara lain tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan bagaimana penjelasannya tadi yang sudah saya contohkan dalam kotak yang nomor 1. Sekarang kalian tinggal mengerjakan kotak nomor 2 dan nomor 3. Selamat mengerjakan. Ingat, kalau ada yang tidak dipahami silakan hubungi saya, ya. Nah, itu saja dari saya, Bu Rere, untuk materi struktur laporan percobaan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.